Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama dengan Ibu Dwi Lucy Riyadona. Kali ini kita akan membahas materi jaringan hewan. Materi ini ada pada kelas 11 semester ganjil. Kompetensi dasar atau KD jaringan hewan ada pada 3.4, menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan. IPK atau indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yang pertama adalah menjelaskan jenis-jenis jaringan pada hewan, yang kedua menjelaskan karakteristik masing-masing jaringan pada hewan, dan yang ketiga membedakan jaringan hewan yang satu dengan yang lain berdasarkan karakteristik dan fungsinya. Sebelum kita memasuki materi jaringan hewan, kita review dulu yuk, apa sih yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Pada semua hewan, kecuali yang paling sederhana, misalnya spons, jaringan-jaringan yang berbeda akan terorganisasi lebih lanjut ke dalam unit-unit fungsional yang kita kenal dengan sebutan organ. Nantinya, kelompok-kelompok organ tersebut akan saling bekerja sama dan memberikan tingkat organisasi dan koordinasi tambahan, sehingga akan menyusun sistem organ. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan jaringan hewan. Jaringan hewan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu jaringan embrional dan jaringan dewasa. Jaringan embrional merupakan jaringan hasil pembelahan zigot. Jaringan ini memiliki sel-sel yang selalu membelah hingga terjadi diferensiasi. Perkembangan jaringan embrional dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pembelahan atau cleavage, gastrulasi, dan organogenesis. Untuk pembelahan atau cleavage dimulai dari zigot, yang nantinya akan menjadi morula dan blastula. Tahap gastrulasi akan membentuk gastrula. Tahap akhir gastrulasi ditandai dengan terbentuknya 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, ketiga lapisan embrionik ini akan membentuk organ yang kita kenal dengan tahap organogenesis. Mari perhatikan gambar perkembangan jaringan embrional berikut. Tahap yang pertama adalah cleavage atau pembelahan, diawali dengan pembentukan zigot. Zigot merupakan hasil fertilisasi dari sel sperma dan sel telur atau ovum. Zigot akan mengalami pembelahan mitosis banyak berulang kali menjadi 2, 4, 8, hingga 64 sel. 64 sel ini dinamakan blastomer. Lalu, blastomer ini akan berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga seperti buah arbe yang dinamakan morula. Sel-sel morula akan terus-menerus membelah, membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan. Kita kenal sebagai blastula. Blastula memiliki rongga berisi cairan yang dinamakan blastosol. Tahap lanjutan dari blastula adalah gastrulasi yang akan membentuk gastrula. Pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh ke dalam atau invaginasi yang semakin nyata. Lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio. Blastopor sebagai lubang tempat pelekukan akan berkembang menjadi anus. Blastosol lama-kelamaan akan mengecil. Pada tahap ini, embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm bagian luar, mesoderm bagian tengah, dan endoderm bagian dalam. Akhirnya kita sampai di tahap terakhir, yaitu organogenesis.
Organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Coba perhatikan gambar berikut. Blastopor yang merupakan dasar pelekukan akan berkembang menjadi anus. Arkenteron yang terbentuk dari lipatan gastrulasi akan membentuk rongga pencernaan atau gastrosol pada perkembangan embrio awal. Arkenteron dilapisi oleh lapisan endoderm yang akan berkembang menjadi epitel pelapis saluran pencernaan. Lapisan tengah adalah mesoderm. Mesoderm akan berkembang menjadi sistem rangka. Selanjutnya, bagian paling luar adalah ektoderm. Ektoderm akan berkembang menjadi epidermis kulit dan derivat-derivatnya, termasuk kelenjar keringat dan folikel rambut. Perkembangan lapisan-lapisan embrionik tadi menjadi organ dapat kamu lihat dan kamu baca pada tabel berikut ya. Nah, sekarang kita melanjutkan kelompok jaringan hewan yang kedua, yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa dibagi menjadi 4 jenis jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Mari perhatikan peta konsep dari jaringan dewasa pada hewan berikut. Jaringan epitel dibagi lagi menjadi epitel pipih, epitel silindris, epitel kubus, epitel transisional, dan epitel kelenjar. Jaringan ikat dibagi menjadi ikat sejati, ikat cair, dan ikat penyokong. Jaringan otot dibedakan menjadi otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Serta yang terakhir, jaringan saraf. Berikut ini adalah jaringan dewasa yang terdapat pada hewan. Yang pertama adalah jaringan epitel, yaitu epitel berlapis pada epidermis, ada epitel silindris yang melapisi lambung, dan ada epitel kubus yang banyak terdapat di ginjal. Kemudian jaringan otot, ada otot polos yang banyak terdapat di saluran pencernaan, ada otot rangka, dan ada otot jantung. Selanjutnya ada jaringan ikat, yaitu jaringan tulang, jaringan darah, dan jaringan ikat longgar. Kemudian yang terakhir adalah jaringan saraf. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan jaringan dewasa yang pertama, yaitu jaringan epitel. Jaringan epitel memiliki karakteristik atau ciri-ciri antara lain. Yang pertama, sel-selnya tersusun rapat. Yang kedua, memiliki daya regenerasi yang tinggi. Ketiga, beberapa jenis jaringan epitel memiliki mikrofili. Dan yang terakhir, jaringan epitel tidak memiliki pembuluh darah. Oke, mari perhatikan jaringan epitel yang terdapat pada hewan berikut. Jenis yang pertama adalah kolumnar bersilia berlapis semu. Kolumnar tadi seperti yang sudah saya bahas, bentuknya seperti silindris. Jenis epitel ini banyak terdapat pada saluran respirasi pada vertebrata, contohnya pada rongga hidung. Ia memiliki silia yang berdenyut, yang berfungsi menggerakkan lapisan mukus di sepanjang permukaan. Epitel ini dinamakan berlapis semu, karena ia hanya berupa selapis tunggal sel-sel dengan tinggi yang berbeda-beda, sehingga terlihat seperti bertingkat atau berlapis. Jenis yang kedua adalah epitel kuboidal sederhana atau epitelium kubus selapis. Sel-selnya berbentuk seperti dadu yang terspesialisasi untuk sekresi. Jadi ia banyak terdapat pada ginjal. Ia menyusun epitelium tubulus ginjal dan banyak kelenjar termasuk kelenjar tiroid dan kelenjar ludah. Ada juga jenis kolumnar berlapis-lapis atau berbentuk silindris yang berlapis-lapis. Umumnya berfungsi untuk proteksi dan sekresi dan banyak juga terdapat di saluran ekskresi. Ada juga kolumnar sederhana, yaitu
epitel yang berbentuk silindris dan berupa selapis sel. Epitel ini banyak melapisi usus, berfungsi untuk menyekresikan getah pencernaan dan menyerap nutrien. Berikutnya ada epitel squamosa sederhana atau pipih selapis. Ia tipis dan mudah ditembus, berfungsi dalam pertukaran material melalui difusi. Tipe epitelium ini melapisi pembuluh darah dan kantong udara paru-paru, tempat difusi nutrien dan gas-gas oksigen dan karbon dioksida. Ada juga squamosa berlapis-lapis atau pipih berlapis. Ia beregenerasi dengan cepat melalui pembelahan sel di dekat lamina basal. Sel-sel baru terdorong keluar menggantikan sel-sel yang terkikis lepas. Umumnya, jaringan epitel ini dijumpai pada permukaan yang mengalami abrasi, seperti kulit terluar serta lapisan-lapisan esofagus, anus, dan vagina. Baiklah, kita akan mulai mereview satu persatu untuk jaringan epitel. Dimulai dari jaringan epitel pipih, di mana tadi sudah disebutkan ada dua jenis epitel pipih, yaitu selapis dan berlapis. Yang pertama, untuk pipih selapis biasanya berfungsi untuk difusi dan filtrasi. Umumnya terdapat pada selaput perut dan juga alveolus paru-paru. Untuk epitel pipih berlapis biasanya berfungsi untuk proteksi, umumnya terdapat pada vagina dan kulit. Berikutnya jenis epitel yang kedua, yaitu epitel kubus. Epitel kubus ada dua jenis juga, sama seperti epitel pipih, yaitu selapis dan berlapis. Untuk epitel kubus selapis memiliki fungsi pelindung, sekretori, dan absorpsi. Biasanya banyak terdapat pada ginjal. Untuk kubus berlapis umumnya berfungsi untuk proteksi, absorpsi, dan sekresi. Biasanya terletak pada saluran seperti kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Berikutnya adalah epitel silindris atau epitelium kolumnar. Ada dua jenis epitel silindris, yaitu selapis dan berlapis. Untuk epitel silindris selapis biasanya berfungsi untuk sekresi dan absorpsi dan banyak terdapat di usus atau saluran pencernaan. Karena biasanya mengandung sel goblet yang dapat menghasilkan lendir pencernaan. Berikutnya untuk silindris berlapis biasanya berfungsi untuk proteksi dan sekresi. Umumnya terdapat pada laring, faring, atau trakea. Berikutnya adalah epitel transisional. Epitel transisional memiliki bentuk yang tergantung pada derajat peregangan karena mendapatkan tekanan dari dalam dengan kapasitas yang bervariasi. Contohnya pada lapisan sistem urinaria seperti kandung kemih. Coba perhatikan gambar berikut. Pada saat kandung kemih berada dalam kondisi rileks, artinya tidak banyak urin yang terdapat di dalamnya, maka epitel mengalami perluasan atau meregang. Namun pada saat kandung kemih berada pada kondisi penuh dengan urin, maka jaringan epitel akan mengalami penyusutan. Jenis epitel yang terakhir adalah epitel kelenjar. Dibagi menjadi dua, yaitu endokrin dan eksokrin. Untuk endokrin berfungsi untuk mensekresi cairan atau sekret yang berupa hormon ke dalam jaringan atau darah. Contohnya terletak pada kelenjar tiroid. Untuk eksokrin berfungsi melepaskan cairan atau sekret yang berupa musin atau enzim melalui saluran kelenjar ke permukaan. Contohnya terletak pada kelenjar sebase atau kelenjar minyak pada kulit.
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas jaringan dewasa yang kedua, yaitu jaringan ikat atau connective tissue. Jaringan ikat tersusun atas matriks ekstraseluler dan sel-sel penyusun jaringan ikat. Fungsi yang paling umum dari jaringan ikat ini adalah untuk mengikat dan mendukung jaringan-jaringan lain di dalam tubuh. Komponen penyusun jaringan ikat antara lain matriks dan sel-sel jaringan ikat. Matriksnya dibagi menjadi dua, substansi intersel amorf atau tidak berbentuk dan substansi intersel fibrosa atau serat. Untuk yang tidak berbentuk, terdapat bahan homogen setengah cair, tersusun atas karbohidrat, protein, dan air. Fungsinya mengisi ruang antar sel dan serabut sebagai pengikat air dan sebagai pelumas. Untuk substansi intersel fibrosa atau serat terdiri dari 3 jenis. Yang pertama kolagen atau serabut putih, yang kedua elastin atau serabut kuning, dan retikuler. Serat kolagen atau serabut putih merupakan protein paling melimpah dalam kingdom hewan. Serat kolagen memberikan kekuatan sekaligus fleksibilitas. Serat kolagen tidak elastik dan tidak mudah robek ketika ditarik memanjang. Sedangkan serat elastin atau serat elastik mudah terentang namun juga liat, melesat kembali ke panjang semula ketika tegangan dilepaskan. Serat elastik yang berbentuk benang panjang terbuat dari protein yang disebut elastin. Yang terakhir adalah serat retikuler yang sangat tipis dan bercabang-cabang, tersusun atas kolagen dan bersambung dengan serat berkolagen. Serat retikuler membentuk anyaman rapat yang menggabungkan jaringan ikat ke jaringan-jaringan di sekitarnya. Seperti pada gambar ya. Jika kamu mencubit lipatan kulit di punggung tangan, serat berkolagen dan serat retikuler mencegah jaringan tersebut tertarik terlalu jauh dari tulang. Serat elastik mengembalikan kulit ke bentuk awal ketika kamu melepaskan cubitan. Untuk sel-sel jaringan ikat terdapat beberapa jenis. 2 tipe sel yang mendominasi antara lain fibroblast dan makrofag. Fibroblast menyekresikan bahan-bahan protein dari serat-serat ekstraseluler. Makrofag, sel-sel yang menjelajahi jaringan serat, menelan partikel asing maupun sisa-sisa sel mati melalui fagositosis. Ini adalah fibroblast dan ini adalah makrofag. Sel-sel lainnya adalah sel lemak, sel plasma, sel tiang, sel pigmen, leukosit, dan sel mesenkim. Berikut ini adalah peta konsep dari jaringan ikat. Kita mulai dari yang pertama ya, jaringan ikat sejati. Ada dibagi menjadi 2, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Untuk jaringan ikat longgar dibagi lagi menjadi 4 jenis, yaitu jaringan mukosa, jaringan areolar, jaringan lemak, dan jaringan retikuler. Jaringan mukosa merupakan lapisan basah yang berkontak dengan lingkungan eksternal seperti pada saluran pencernaan, rongga hidung, atau rongga mulut. Pada rongga mulut disebut juga oral mukus membran atau oral mukosa. Yang kedua, jaringan areolar umumnya biasa ditemukan pada lapisan dermis dan lapisan subkutan kulit. Jaringan lemak berkaitan dengan cadangan lemak dalam tubuh. Terakhir adalah jaringan retikuler. Biasanya ditemukan pada organ yang memiliki fungsi hematopoietik yang diwakili oleh sumsum tulang merah dan organ limfatik seperti tonsil, timus, limfa, dan kelenjar getah bening. Jaringan
ikat padat dibagi dua menjadi jaringan ikat padat teratur dan ikat padat tidak teratur. Jaringan ikat cair dibagi menjadi jaringan darah dan jaringan limfa. Dan yang terakhir, jaringan ikat penyokong dibagi menjadi jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Baiklah, kita akan mereview satu persatu, dimulai dari jaringan ikat sejati. Jaringan ikat sejati dibagi menjadi dua, yaitu jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Jaringan ikat yang paling tersebar luas di dalam tubuh vertebrata adalah jaringan ikat longgar. Strukturnya yaitu serat kolagen, retikuler, dan elastin yang susunannya longgar dan jumlah selnya banyak. Serat-serat yang berkolagen, elastik, dan retikuler dalam tipe jaringan ini mengikat epitelium ke jaringan-jaringan di bawahnya dan menahan organ di posisinya. Sehingga fungsinya antara lain membungkus atau menyokong organ-organ tubuh, pengisi ruang antar organ, penyedia nutrien, dan terdapat di bawah epitel dan di sekeliling kapiler. Untuk jaringan ikat padat memiliki susunan serat kolagen yang banyak, sedikit sel, dan tidak elastis. Jaringan ini memiliki struktur rapat berkat jaringan berkolagen. Serat-serat itu membentuk serabut paralel yang memaksimalkan kekuatan non-elastik. Jaringan ikat padat berfungsi sebagai penyokong, proteksi, dan penghubung antar organ tubuh. Jaringan ikat berserat ditemukan pada tendon yang melekatkan otot dengan tulang dan ligamen yang melekatkan atau menghubungkan dua tulang dalam persendian, serta fascia yang melekatkan otot dengan otot. Tipe jaringan ikat yang kedua adalah jaringan ikat cair, terbagi menjadi dua, jaringan darah dan jaringan limfa. Untuk jaringan darah merupakan jaringan ikat yang dibentuk dari sel-sel bebas dan suatu matriks cair atau plasma. Berfungsi untuk sarana transportasi dalam tubuh dan mencegah infeksi. Bagian darah ada yang cair berupa plasma darah dan ada yang padat berupa sel darah. Kemudian jaringan limfa merupakan cairan limfa yang terdiri dari sel-sel limfosit dan granulosit, serat retikuler, air, garam, glukosa, dan lemak. Cairan limfa dikumpulkan dari jaringan dan kembali ke aliran darah. Jaringan limfa mendukung kekebalan tubuh terhadap penyakit, di mana sistem getah bening ini mengumpulkan cairan, zat sisa, dan hal lainnya seperti virus, bakteri, dan jamur pada jaringan tubuh di luar aliran darah. Dan ketika cairan mengalir, kelenjar limfa atau getah bening menyaring bakteri, virus, dan zat asing lainnya. Lalu cairan yang telah tersaring, garam, dan protein akan dikembalikan ke dalam peredaran darah. Berikutnya adalah jaringan ikat penyokong. Yang pertama adalah jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan disebut juga kartilago, memiliki serat-serat berkolagen yang melimpah yang tertanam di dalam matriks seperti karet yang terbuat dari kompleks protein karbohidrat yang disebut kondroitin sulfat. Sel-sel yang disebut kondrosit menyekresikan kolagen dan kondroitin sulfat yang menjadikan kartilago sebagai material pendukung yang kuat namun fleksibel. Kebanyakan embrio vertebrata memiliki rangka berkartilago, namun sebagian besar kartilago atau tulang rawan digantikan oleh tulang keras saat embrio dewasa. Kartilago dipertahankan di beberapa lokasi seperti cuping hidung atau cuping telinga. Jaringan tulang rawan dibedakan menjadi 3, jaringan tulang rawan hialin, jaringan tulang rawan elastis, dan jaringan tulang rawan fibroblas. Yang pertama, jaringan tulang rawan hialin mengandung serat kolagen halus putih kebiruan. Matriksnya jernih transparan dan paling banyak dalam tubuh, berfungsi sebagai penguat saluran pernafasan dan gerak sendi.
Terdapat di beberapa tempat seperti rangka embrio, cakra epifisis, persendian, ujung tulang rusuk, dan laring. Berikutnya, jaringan tulang rawan elastis. Mengandung serabut elastis dan kolagen berbentuk jala, matriksnya berwarna keruh kekuningan. Berfungsi untuk kelenturan atau fleksibilitas dan menyokong jaringan. Terdapat pada embrio, daun telinga, saluran eustachius, epiglotis, laring, dan bronchiolus. Dan yang terakhir, ada jaringan tulang rawan fibroblast. Mengandung serat kolagen yang padat dan kasar dan letaknya sejajar. Matriksnya berwarna keruh dan gelap dan merupakan tulang rawan yang paling kuat. Berfungsi sebagai pelindung dan penyokong dan terdapat pada hubungan antar tulang belakang dan tendon. Jaringan ikat penyokong yang kedua adalah jaringan tulang keras. Rangka dari kebanyakan vertebrata terbuat dari tulang, yaitu jaringan ikat yang mengalami mineralisasi. Sel-sel pembentuk tulang yang disebut juga osteoblast merupakan sel induk tulang yang berasal dari fibroblast dan akan membentuk osteosit. Sel-sel pembentuk tulang ini akan menumpuk matriks dari kolagen. Kalsium, magnesium, dan ion-ion fosfat berkombinasi menjadi mineral yang keras di dalam matriks. Kombinasi dari mineral yang keras dan kolagen yang fleksibel menjadikan tulang lebih keras daripada kartilago tanpa menjadi mudah patah. Terdapat juga osteoklas yang menghasilkan enzim kolagenase dan proteolitik yang dapat merombak tulang dan mengatur bentuk tulang, serta reabsorpsi osteosit yang mati beserta matriksnya. Berdasarkan strukturnya, tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang kompak dan tulang spons, di mana tulang kompak merupakan tulang yang matriksnya tersusun rapat dan padat dan banyak mengandung zat kapur dan fosfor. Sementara tulang spons adalah tulang yang matriksnya berongga dan tersusun oleh anyaman yang mirip dengan pecahan genting atau disebut trabekula, yang pipih dan mengandung serat kolagen. Struktur mikroskopik dari tulang mamalia yang keras terdiri dari unit-unit berulang yang disebut osteon. Nantinya, keseluruhan materi tentang tulang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya mengenai sistem gerak atau sistem rangka. Baiklah, kita melanjutkan jaringan dewasa yang ketiga, yaitu jaringan otot. Jaringan otot memiliki protein khusus yaitu aktin dan miosin yang bersifat kontraktil atau dapat berkontraksi. Terdapat banyak pembuluh darah, memiliki 3 karakter seperti kontraksibilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas, serta terdiri atas otot rangka atau lurik, otot polos, dan otot jantung. Jaringan otot ini bertanggung jawab terhadap hampir semua tipe gerakan tubuh. Semua sel-sel otot terdiri atas filamen-filamen yang mengandung aktin dan miosin yang bersama-sama memungkinkan otot berkontraksi. Otot merupakan jaringan paling melimpah pada kebanyakan hewan dan aktivitas otot menyusun sebagian besar kerja seluler yang mengonsumsi energi pada hewan yang aktif. Seperti tadi yang sudah disebutkan, jaringan otot dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari otot polos. Otot polos dinamakan demikian karena tidak berlurik, ditemukan pada dinding saluran pencernaan, kandung kemih, arteri, dan organ-organ internal lainnya. Sel-selnya berbentuk seperti gelendong. Otot polos bertanggung jawab terhadap aktivitas tubuh yang tidak sadar seperti pengadukan makanan di lambung atau konstriksi arteri. Otot polos memiliki satu inti di tengah dan kontraksinya lambat serta tidak mudah lelah. Berikutnya otot rangka.
Otot rangka yang dilekatkan ke tulang oleh tendon bertanggung jawab untuk pergerakan sadar. Otot rangka terdiri dari berkas-berkas sel panjang yang disebut serat otot. Susunan unit-unit kontraktil atau sarkomer di sepanjang serat otot menyebabkan sel-sel terlihat belang-belang atau lurik di bawah mikroskop. Oleh karena itu disebut juga otot lurik. Otot rangka memiliki inti yang banyak di tepi, kontraksinya cepat, kuat, namun mudah lelah. Letaknya melekat pada rangka. Yang terakhir adalah otot jantung. Otot jantung membentuk dinding kontraktil jantung. Otot ini lurik seperti otot rangka dan memiliki sifat-sifat kontraktil yang mirip dengan otot rangka. Akan tetapi, tidak seperti otot rangka, otot jantung melakukan tugas tidak sadar, seperti kontraksi jantung. Serat otot jantung bercabang-cabang dan saling berhubungan melalui cakram interkalar yang dapat membantu mensinkronisasi detak jantung. Ia memiliki satu inti di tengah serat. Kontraksinya cepat, ritmis, otomatis, dan tidak mudah lelah. Jaringan dewasa yang terakhir adalah jaringan saraf, tersebar pada seluruh jaringan tubuh. 98% terdapat pada susunan saraf pusat dan 2% pada saraf tepi. Berfungsi sebagai penerima, penerus, dan pemberi respon atas impuls yang diterima. Disusun atas neuron dan neuroglia atau sel penyokong. Sel-sel saraf atau neuron merupakan unit-unit dasar sistem saraf. Neuron terdiri dari badan sel dan dua atau lebih penjuluran yang disebut dendrit dan akson. Dendrit mentransmisikan sinyal-sinyal dari ujung ke seluruh bagian neuron. Akson-akson yang seringkali terkumpul bersama menjadi saraf mentransmisikan sinyal-sinyal ke arah neuron lain atau ke arah efektor. Struktur seperti sel otot yang melaksanakan respon tubuh. Sel-sel glial pendukung membantu agar neuron berfungsi dengan benar. Alhamdulillah, materi jaringan hewan sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat belajar serta jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.